Lulusan Hukum Universitas Indonesia tahun 2021 ini adalah putri asli Ciasem Baru. Pernah bekerja di Kementerian ESDM dan Kementerian Desa, Indah memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala desa setelah melihat ketimpangan sosial yang begitu besar. Prihatin melihat akses jalan di desanya yang rusak dan tak kunjung diperbaiki, salah satu program pertama Indah adalah membangun infrastruktur desa. Setelah jalan mulai memadai, satu persatu masalah mulai diperbaiki. Yang paling utama, tentu ekonomi. Pada 2025, ia meresmikan Pasar Kenangan yang diisi oleh UMKM warga desa Ciasem. Beroperasi setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali dengan jumlah tenan yang dibatasi, pemerintah desa menerapkan sistem penawaran terbuka kepada setiap warga yang ingin berjualan. Yang menarik, penawaran yang diajukan bukanlah harga sewa, melainkan konsep berjualan, karena warga tak dipungut biaya sama sekali alias gratis ketika sudah masuk dalam slot penjual yang disetujui. Ya alhamdulillah kita juga kan, jadi karena ini sistemnya poin, jadi kita bisa tahu nih mereka tuh dapat omsetnya berapa. Terus kalau misalkan setiap habis itu kan kita ada evaluasi. Jadi oh ini kurangnya di mana nih, apakah dirasa atau gimana. Itu kita bisa evaluasi. Jadi benar-benar kita ajarin mereka tuh untuk berbisnis, bukan hanya berjualan. Koin yang diterima pedagang kemudian ditukarkan kepada panitia menjadi uang tunai. Sistem ini digunakan untuk mencatat pendapatan setiap booth. Selain itu, setiap tenan akan dievaluasi dari segi rasa, penampilan, dan faktor lainnya. Diawali penampilan budaya lokal seperti tari jaipong, rata-rata para penjual memang menjadikan kuliner tradisional sebagai andalannya. Salah satunya adalah sate marangi milik Mumun. Ya lama sih, sudah hampir setahun setengah di rumah. Terus ada pasar Kenangan, pindah ke sini ke desa, ya alhamdulillah. Dijual dengan harga 3.000 per tusuk, Mumun sendiri terbiasa berdagang sate di depan rumahnya sebelum ada pasar Kenangan. Tapi, sate yang terjual paling banyak hanya mencapai 150 tusuk. Terima kasih banget sama Ibu Lurah Indah, karena ada pasar Kenangan, saya jadi lebih maju, lebih terkenal satenya. Setali 3 uang, Enjas yang berjualan gemblong merasakan betul perbedaan ketika pasar Kenangan buka. Sebelumnya, Enjas hanya berjualan keliling dan membuat gemblong 2 kali sehari. Setelah pasar Kenangan diresmikan, jumlah gemblong yang diproduksi serta terjual naik 2 kali lipat. Dulu waktu belum ada pasar Kenangan, berapa ya, paling dapat ya 200 itu paling banyak. Sekarang semenjak ada pasar Kenangan dapat 300, ya alhamdulillah 340. Harga yang terjangkau dan beragam membuat pasar Kenangan menjadi penghapus dahaga masyarakat Ciasem Baru akan hiburan murah dan merakyat. Ya karena kan kangen suasana yang berbeda gitu. Sekarang kan tempat makan kebanyakan kan modern gitu. Ini kan pasarnya pakainya kayak gini, kayak zaman dulu lah gitu, mengenang zaman dulu. Selain menggerakkan perekonomian warga, Indah juga menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai dengan verifikasi yang ketat. Berasal dari APBN atau dana desa, dari total 7 dusun di Ciasem Baru, hanya 14 warga yang dapat menerima BLT selama 12 bulan karena keterbatasan anggaran. Bantuan langsung tunai diberikan sebulan sekali sebesar Rp300.000. Alhamdulillah, Ibu Lurah sing waras sehat, sing kieu ya sing yang jarang dak krungu kita di endak uli jodone sing duwite amin. Ya Allah, Gusti. Setiap pembagian bantuan sengaja didokumentasikan dan diunggah ke media sosial agar masyarakat bisa mengontrol. Kalau di kita sih sebenarnya ya, salah satu syaratnya itu penerima BLT harus yang kategorinya miskin ekstrim Kak. Tapi kita lihat lagi nih apakah yang masuk miskin ekstrim itu sudah tercover dari bantuan lain atau belum. Nah kalau memang belum baru kita kasih BLT.
Nah, salah satunya itu biasanya sudah tua, kemudian ada keluarga yang sakit atau beliaunya yang sakit gitu, sudah tidak berpenghasilan tetap atau penghasilannya selama 1 bulan di bawah 500.000 gitu kan. Kayak Macarwan ini kan hanya jualan ya, itu pun kita bantu untuk difasilitasi gitu di desa lewat pasar gitu. Jadi ya terus lihat juga keadaan rumahnya. Anggaran dan jumlah penerima BLT setiap tahun berbeda, menyesuaikan kemampuan dana desa. Tahun ini, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp50.400.000. Di luar BLT, terdapat bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT. Namun BLT desa menjadi penopang bagi mereka yang belum terakomodasi. Biasanya juga kita lihat, terus juga mereka kasih fotonya juga sih Mbak, yang mengajukannya itu kan biasanya dari RT ke RW ke kepala dusun. Itu mereka kasih lihat juga fotonya, kondisi rumahnya, keadaan kesehatannya seperti apa. Terus emang biasa juga karena saya keliling, jadi misalkan di tahun kemarin gitu kan penerimanya si Macarwan gitu kan. Oh ternyata kalau tahun ini belum ada kandidat lain lagi, berarti akan dilanjutkan lagi. Selain BLT, 3 tahun awal kepemimpinannya, Indah menyisihkan dana desa sebesar Rp15 juta untuk program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni. Namun karena keterbatasan anggaran, dana hanya digunakan untuk membeli bahan bangunan. Sedangkan proses pembangunan dilakukan secara gotong royong oleh warga. Karena rumahnya lumayan besar, itu juga yang menjadi kendala sih Mbak, gitu. Karena kita mampunya hanya yang kecil aja gitu. Kebetulan juga ini Maritem sendiri, nih toiletnya juga udah di luar. Kasihan sih kalau misalkan malam gitu beliau mau ke toilet. Sebelum Indah menjabat, banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan, terkendala biaya transportasi dan tagihan rumah sakit. Akhirnya, mereka lebih memilih berobat ke mantri atau bidan desa. Melihat kondisi itu, Indah tergerak untuk mencari solusi. Iya, jadi karena memang kan melihat akses kesehatannya yang lumayan jauh ya Mbak. Jadi dari awal saya kampanye pun yang diutamakan tentang kesehatan. Jadi udah ada pengobatan gratis. Nah itu kita kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Terus juga kalau ambulan karena dari dana desa sendiri terbatas ya, jadi kita juga minta bantuan lain dari stakeholder lain gitu, dari anggota-anggota dewan lewat aspirasinya. Jadi kita harus nyewa mobil pribadi, punya tetangga yang di luar desa gitu, istilahnya itu saudara-saudara. Alhamdulillah sekarang desa kita udah punya ambulan, sangat terbantu sekali. Jadi biarpun ada warga misalkan kayak ibu saya malam-malam ke rumah sakit bisa langsung ambulan langsung datang. Tak sekedar tindakan penanganan, Indah juga memikirkan pencegahan sekaligus proaktif agar tenaga medis langsung bisa datang ke desa Ciasem Baru. Jika sebelumnya warga bahkan tak punya BPJS, kini mereka juga bisa menikmati pengobatan gratis tanpa harus datang ke rumah sakit. Nah kalau di sana tuh sistem kerjasamanya kayak gimana Mbak? Jadi apakah warga tuh boleh berobat unlimited atau ada jatahnya masing-masing gitu? Jadi kita kerjasamanya gini, warga itu kan pada punya BPJS ya Mbak ya, atau PBI gitu, atau KIS lah yang mereka sering tahu. Nah nanti dari pengobatan gratis itu juga sebenarnya di cover oleh BPJS itu. Nah ada juga beberapa rumah sakit yang memang mereka kasih secara cuma-cuma aja mungkin untuk kayak media promosinya juga gitu. Kayak rumah sakit baru, kemarin ada rumah sakit baru di Subang. Nah itu juga ketika ada pasar kenangan kan warga berkumpul ya, karena di sini minim hiburan gitu ya. Jadi ketika ada keramaian mereka datang, nah kita siapkan juga ada pengobatan gratis gitu. Di usia yang masih terbilang muda, Indah menepis semua keraguan yang pernah menghampirinya.
Setidaknya, kini ia membuktikan bahwa perubahan bisa dilakukan siapapun, asal ada kemauan.